Alkitab kita dalam Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan yang berjudul Tuan dan Hamba. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu di sini kalau namanya Tuan dan Hamba, atau sama dengan orang bahasa Indonesia, bahasa pasar bilang pembantu, itu sebenarnya itu pembantu, itu pekerjaan yang tidak sia-sia. Di sini firman Tuhan berkata, Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita banyak pelajari di mana kalau kita mempunyai orang kerja, tentunya tidak, kalau mereka sudah kerja, nak mungkin orang semua bilang, oh pergi pulang Jo. Atau orang juga di sini di gereja toh seringkali kalau orang sementara kerja bakti, berarti orang ini adalah hamba yang melayani dalam Tuhan. Kita tidak bilang pergi Jo, pulang Jo, pasti orang mau berdoa toh, biar Tuhan berkati apa yang orang kerjakan di rumah Tuhan saat ini, saat orang bekerja bakti. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema saya pada hari ini adalah menjadi hamba yang baik. Amin. Menjadi hamba yang baik tidak segampang itu. Bayangkan orang mesti menjadi hamba yang baik, yang seperti hamba Tuhan, atau seperti hamba-hamba yang rindu melayani Tuhan, hamba-hamba yang bekerja dan mereka harus mendapat upah. Amin. Tidak mungkin setiap hamba-hamba yang bekerja tidak mendapat upah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tadi malam belajar, saya pikir begini, oh ketukang ini firman Tuhan ini Lukas 7 ayat 7 sampai 10. Di situ juga dia jelaskan torang hamba. Kalau torang setelah bekerja, torang harus panggil orang, mari makan, mari minum, mari smokol, begitu. Sama dengan waktu bas-bas yang kerja empat orang ke gereja ini, mereka adalah hamba karena mereka mendapat upah yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka bekerja tidak hanya untuk bekerja, tetap kita harus memberi mereka makan, kita harus memberi mereka minum, karena mereka adalah hamba yang setia, hamba yang telah melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, hamba yang rela berkorban. Bayangkan Bapak Ibu, bas-bas yang bekerja di
Gepiri Batranisi ini adalah Bapak Gembala Ramses untuk pasang taso dan dinding apa? Jemaat. Tapi walaupun jemaat, tetapi orang harus memberi upah. Itulah hamba yang taat, hamba yang melakukan. Karena kalau hamba atau pekerja yang sudah bekerja tidak memberi upah, kasihan dorang. Kasihan dorang hidup, dorang ada keluarga, dorang ada anak, dorang ada orang tua. Jadi setiap hamba yang melakukan pekerjaan apa dalam kehidupan kita, pekerjaan apa yang mereka lakukan, kita harus memberi upah. Amin. Di sini saya bagi 3. Menjadi hamba yang baik. Pertama, memiliki karakter atau sifat seperti Yesus. Amin. Amin. Memiliki karakter atau sifat seperti Yesus. Kita bisa baca dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Sudah? Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki sifat yang seperti Yesus, kita akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Memiliki karakter sifat seperti Yesus, kita akan berhasil dan mendapat keuntungan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua 1 ayat 8 di sini juga berkata, kitab Taurat ini, dari pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Amin. Amin. Hamba Tuhan yang setia, yang baik, memiliki karakter sifat seperti Yesus, kita akan memperoleh keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Amin. Seperti pelayanan kita di tempat ini, meskipun kita jumlahnya masih kecil, tetapi saya sudah melihat sidang jemaat yang selalu dirapi Tuhan, yang dulunya mau suruh berdoa, dong malu, mau suruh bersaksi, dorang malu. Tapi kami sebagai gembala sidang, kami sangat senang melihat sidang jemaat, perkembangan sidang jemaat di tempat ini. Mereka tidak malu-malu, mereka terbuka dengan Tuhan. Kehidupan mereka terbuka dengan Tuhan. Mereka tidak mengikuti apa yang mereka lakukan pada masa lalu, tetap mereka ceritakan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, pemulihan adalah keberuntungan. Pemulihan adalah keuntungan bagi anak-anak Tuhan yang mau setia, yang mau terbuka dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bisa baca lagi dalam ayat Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Memiliki karakter sifat seperti Yesus yang baik. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Amin. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, ia sama dengan orang yang bijaksana, orang yang pintar, yang mau membangun rumahnya di atas batu, bukan di dasar pasir. Kalau dia bangun rumah di atas pasir, angin datang, rubuh dia punya rumah. Amin. Jadi kita harus menjadi orang yang bijaksana, orang yang pintar-pintar. Karena kita sudah di dalam Tuhan, pasti kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang bijaksana. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan yang bijaksana tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat,
Mana yang tidak boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dilakukan, itu yang orang harus pilih. Yang baik orang lakukan, tetapi yang tidak baik tidak bisa kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Amen. Sekali lagi kita mau membaca lagi Yohanes 14 ayat 21. Amin. Yohanes 14 ayat 21. 14 Yohanes 14 ayat 21. Sudah dapat? Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Amin. Amin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kehidupan kita, setiap kehidupan anak-anak Tuhan, setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melakukan, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita memiliki kemenangan. Amin. Di dalam Tuhan kita memiliki kemenangan. Di dalam Tuhan kita memiliki pemenang dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam poin kedua, yaitu memiliki wawasan yang baik atau memiliki pandangan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki wawasan atau pandangan yang baik, pandangan yang benar di mata Tuhan, pandangan yang sungguh-sungguh Tuhan sangat merindukan. Jangan kita memiliki pandangan yang disukai iblis. Amin. Kita harus belajar pandangan-pandangan, wawasan kita untuk memiliki hamba Tuhan yang baik, memiliki anak-anak Tuhan, mempunyai hati anak-anak Tuhan yang baik. Kita harus memiliki wawasan yang baik. Kita bisa baca dalam Lukas 17. Lukas 17 ayat 7. Lukas 17 ayat 7 sudah dapat? Amin. Kita baca. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Amin. Ini firman Tuhan kembali ke ke Lukas 17. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki wawasan yang baik di hadapan Tuhan, karena Lukas 17 ayat 7 di situ dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bapak Ibu, sama dengan saya sudah katakan dari awal, kalau kita mempunyai hamba, kalau kita mempunyai orang kerja, jangan lupa kita untuk memberkati mereka. Kita harus memiliki pandangan yang baik buat mereka. Kita harus memiliki wawasan yang baik buat mereka. Karena firman Tuhan katakan, setiap hamba Tuhan yang membajak, mengembalakan atau mengembalakan ternak baginya, kita harus memberi makan kepada mereka. Kita harus panggil, "Mari dia orang mau makan, sejak makan, orang mesti makan." Amin. Jangan kesian, sama ibu bilang tadi, so kerja cuma kesian, dia bilang, "Oh iya makasih banyak ya Tuhan Yesus memberkati." Padahal kasihan so kerja dari pagi sampai malam. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, mari kita mau belajar, mari kita mempunyai wawasan ketika kita membutuhkan seorang untuk bekerja, atau ketika kita membutuhkan seorang untuk bekerja di dalam keluarga kita atau dimanapun kita berada untuk kepentingan orang, jangan lupa kita harus memberi berkat buat mereka. Amin. Amin. Jangan kasih yang kerja, kasih yang dari pagi sampai malam, kelar kasih yang kurang duduk-duduk, orang yang tahu
Duh, sulamak siapa orang dah duduk. Ya apa kan orang dah duduk, cuma dah duduk sedangkan sok kerja. Ini jangan sampai begitu. Kita harus memiliki, kita harus memberi mereka berkat. Kita harus menjaga kehidupan mereka, karena mereka itu adalah hamba yang bekerja pada kita. Sama dengan kita ini, hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Tuhan jaminkan kesehatan, kekuatan serta pekerjaan kita berhasil di mata Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan sudah katakan, setiap anak-anak Tuhan yang berseru dan bersandar kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada mereka. Amin. Jadi kita jangan mungkin, aduh kita cuma hamba Tuhan yang ada pekerjaan. Mari orang berdoa. Tuhan sudah janjikan, setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja, setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan atau dimanapun, kita akan mendapat upah. Amin. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu membutuhkan kesiapan hati. Amin. Karena Tuhan yang baik, kita harus membutuhkan kesiapan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus membutuhkan kesiapan hati. Bagaimana? Kadangkala orang satu jemaat sobaku salah, sedangkan dia mau kasih tangan, mau apa, orang nak mau. Padahal orang sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki kesiapan hati. Mari kita baca sekali lagi Matius 17 ayat 7. Matius 17 ayat 7. Satu orang baca boleh? Matius 17 ayat 7. Ya. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini orang baca Matius 7 ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus membutuhkan kesiapan hati. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, ketika firman Tuhan datang kepada kita secara orang bilang keras atau bagaimana, kita harus memiliki persiapan hati. Kita harus sadar itu, oh itu firman Tuhan, bukan hanya untuk mau kasih apa-apa orang. Tetapi mari kita beri kesiapan hati untuk Tuhan. Kita membutuhkan kesiapan hati. Firman Tuhan juga katakan di Matius ini, Yesus dimuliakan di atas gunung. Lalu Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Amin. Ketika kita dalam suatu kesulitan atau apa, mari kita ingat firman Tuhan ini. Apa kata Yesus dalam firman Tuhan? Berdirilah, jangan takut. Amin. Berdirilah, jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau bicarakan ini tentang membutuhkan kesiapan hati, kadangkala orang secara manusia orang lalaikan itu kesiapan hati. Tetapi ketika kita sudah belajar firman Tuhan, ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita miliki itu kesiapan hati dalam melayani Tuhan. Karena dalam melayani Tuhan, kita akan menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Amin. Masih ada lagi satu ayat, kita baca dalam Matius 10. Matius 10 ayat 9 sampai dengan 10. Matius 10 ayat 9 sampai dengan 10. Membutuhkan kesiapan hati, kita baca dalam Matius 10 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dan dalam perjalanan
Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dalam mempersiapkan hati, firman Tuhan bilang, jangan bawa emas, perak, atau lembaga diikat pinggangmu, dan jangan membawa bekal dalam perjalanan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah siapkan buat kita. Amin. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Amin. Jadi kita tidak usah khawatir dengan Tuhan. Amin. Kita tidak usah khawatir dengan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan akan membuahkan keberhasilan. Amin. Akan membuahkan berkat bagi kita, baik dalam keluarga dan anak-anak kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kalau sama Ibu dan tadi kalau mau bilang memiliki kesiapan hati, kalau kita tidak dalam Tuhan, pasti kita tidak ada saat ini di tempat ini. Amin. Karena pasti orang so kasana kemari, orang so pasien, tetapi karena kita membutuhkan kesiapan hati, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena beribadah kepada Tuhan adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menerima berkat. Amin. Jadi mari setiap jam-jam ibadah atau setiap apa, mari kita datang kepada Tuhan agar supaya Tuhan siapkan setiap apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, pasti Tuhan sudah siapkan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kita angkat pujian